Salwa Syifa dengan judul skripsi adalah model pengelolaan human capital pada staf perempuan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Studi kasusnya pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia, Tangerang Selatan. Saya masuk pada judul ya. Yang pertama itu berbicara tentang model pengelolaan human rate ya. Itu terlalu luas Salwa ya. Nanti mau menekankan pada aspek yang mana nih? Kalau kita berbicara misalnya tentang dakwah kan ada dai, ada mad'u, ada metode, ada materi. Itu kan terlalu banyak aspek di dalamnya ya. Begitupun dengan human capital ini, itu kan di dalamnya kan banyak aspek. Nah, pertanyaan saya mau penekanan pada aspek yang mana gitu. Ya masuk pada misalnya kan di dalam itu kan ada misalnya ada aspek keterampilan, ada aspek pengetahuan, ada aspek misalnya pengalaman, nilai-nilai segala macam. Nah tentu itu harus ditentukan nih, jangan kemudian kita hanya mencantumkan human capital atau pengolahan human capital, tapi lebih spesifik pada aspek yang mana kemudian diterapkan pada staf perempuan gitu dalam hal misalnya keterampilannya, jadi peningkatan keterampilan staf perempuan gitu. Nah juga tentang misalnya kalau kita berbicara tentang model ya, berarti kita harus membuat sebuah teori yang kuat gitu. Jadi alangkah baiknya misalnya kita menggunakan kata strategi ya. Istilah strategi ataupun implementasi kalau kita mengkaji praktik-praktik yang sudah ada. Ini kan sudah ada nih praktiknya. Nah kalau kita berbicara model, berarti kita harus membuat model yang baru. Nah seperti apa? Nah ini juga masih terlalu luas kalau misalnya hanya dituliskan pada model saja. Jadi baiknya ditambahkan kata strategi bisa, implementasi juga bisa, implementasi pengolahan human capital pada staf perempuan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi juga sebenarnya luas nih, Salwa. Luasnya apa? Bisa tentang efektivitas, bisa tentang produktivitas. Yang dimaksud dengan kinerja organisasi apa? Yang maunya dalam penelitian ini? Produktivitas kah? Apa masuk pada hal yang mana? Nah, ditentukan itu saran saya supaya kemudian jelas batasan daripada penelitian ini gitu. Itu gunanya pembatasan masalah begitu. Kalian nggak apa-apa menulis secara umum di judul, tapi nanti di pembatasan masalah dibatasin supaya kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini keluar gitu. Kan dosen penguji sudah baca di pembatasan masalah, dibatasi pada ini, ini. Jadi tidak perlu lagi mempertanyakan hal-hal seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya pengen judulnya seperti ini tetap boleh, tapi nanti di sub pembatasan masalah dijelaskan yang dimaksud dengan kinerja organisasi dalam hal ini yang akan saya fokuskan. Yang dimaksud dengan misalnya pengolahan human capital ini pada aspek yang ini saja loh. Saya tidak membahas yang lain supaya kemudian penelitian ini tidak terlalu melebar kemana-mana begitu ya. Kemudian untuk latar belakang masalah sudah bagus, hanya saja mungkin perlu dijelaskan mengenai studi kasusnya. Salwa, ada tidak dijelaskan di sini mengenai amil zakat lagi, lembaga amil zakat ini? Iya, ditambahkan mengenai studi kasusnya dan juga tujuan, urgensi. Jadi di latar belakang masalah ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dasar
pertanyaan dasar misalnya problematikanya apa, permasalahannya apa, kenapa studi kasusnya itu apa, kenapa kemudian kita memilih staf perempuan secara khusus, dijelaskan tidak? Ya, kalau di sini belum. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dasar semuanya harus dijelaskan. Nah, karena di identifikasi masalah ini secara penjelasan ini bagus-bagus semua nih. Kurangnya strategi pengelolaan sumber daya perempuan di lembaga amil zakat. Nah, harusnya poin ini dijelaskan dalam latar belakang masalah. Adanya hambatan khusus yang dihadapi staf yang menghambat kinerja mereka. Nah, ini identifikasi masalah dan harusnya sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Kurangnya pemahaman hak-hak perempuan. Nah, ini bagus karena berkaitan dengan topik, tapi harus dijelaskan pada latar belakang masalah. Baik, kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah untuk poin A dan poin B itu seakan-akan ada pengulangan salwa ya. Artinya dipotong saja, langsung masuk pada judulnya. Jadi yang poin A itu dihapus. Apa saja faktor penghambat? Nah, ini juga pendukung harus ditambahkan ya. Kalau ada penghambat tentu harus ada pendukung. Yang faktor penghambat kata Pak Dika itu nggak usah jadi diganti sama program-program. Program-program juga. Kalau mau cukup pada program tidak masalah. Maksudnya 2. Kalau mau 3 juga tidak masalah. Jadi nggak salah juga. Kamu kan tadi terlalu semangat, 3, ayo 3 gitu. Yang banyak saya. Itu dia masalahnya kan. Kalau selalu halamannya cukup nggak? Sama, kurang Pak. Kurang, berarti tambah 3 berarti. Ya, tentu tujuan masalah menyesuaikan dengan rumusan masalah. Sama juga manfaat kebijakan, kurang lebih sama ya. Nah, di kajian pustaka ini belum secara detail dijelaskan penelitiannya apa ya. Misalnya di penelitian pertama nih, ini jenis penelitiannya apa? Skripsi atau jurnal? Nah, itu belum ada penjelasannya kan? Skripsi atau jurnalnya? Nah, ini juga diturunkan ya dalam bentuk footnote, udah ya? Oke. Sampai dengan penelitian ke-5 juga secara jenis penelitiannya tidak dijelaskan. Oke. Nah, di metodologi penelitian juga nih. Ini di poin A jenis dan metodologi jenis penelitian dan pendekatan. Kemudian kalimat yang pertama muncul adalah pengumpulan datanya. Itu kan tidak sinkron dengan penjelasan. Teknik sudah cukup. Maksudnya penjelasannya juga nggak terlalu kemana-kemana. Dokumentasi, usahaan. Kemudian, nah ini pada hasil nih kurang lebih sama ya. Maksudnya disebutkan dulu nih, ditulis ulang lagi pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Kemudian apa kira-kira strategi ya yang ataupun kan strategi ya atau model ya strategi, kira-kira apa strategi yang digunakan dalam meningkat kinerja organisasi ya, strategi yang digunakan. Berarti nanti itu di bab hasil pembahasan kan di sini saya ada 5 poin sesuai instrumen yang saya kasih. Ya. Berarti itu jadinya 3. Dari 5 itu dijadikan 3. Dari 5 itu dijadikan 3 berdasarkan rumusan masalah. Ya. Ya. Penggunaan ayat itu gimana sih Pak? Maksudnya enggak? Tidak bingung juga mau ditaruhin tapi penggunaan ayat penting dalam pembahasan untuk menguatkan gitu, tapi dalam pembuatan penulisan ayat harus dilengkapi dengan tafsirannya. Kalau saya sih nggak masalah
nggak masalah dibuatkan ayat sebagai penguat ataupun pendukung, tapi harus dijelaskan tafsir salah satu saja. Jangan kemudian kita berlaku seolah-olah kita yang menjadi penafsirnya gitu. Setelah ada ayat terjemah, misalnya menurut Ibnu Katsir, menurut At-Tabari, menurut ini, menurut Kemenak juga boleh. Tapi kan lebih kuat kalau Kemenak kan dia tafsirnya lebih tafsir terjemah ya, bukan tafsir murni gitu. Nah ini misalnya strategi-strategi yang kiranya nanti bisa jadi patokan. Misalnya strategi rekrutmennya berbasis pada kompetensi, misalnya itu pada perempuan, ya. Kemudian juga pelatihan dan pengembangannya juga ada pada perempuan. Ya oke. Ya. Misalnya kendalanya apa, beban ganda, misalnya perempuan di rumah bekerja, di luar juga harus bekerja. Misalnya keterbatasan, misalnya peluang karirnya perempuan, laki-laki mungkin peluang karirnya lebih lebih luas dibandingkan dengan perempuan misalnya gitu. Kemudian kira-kira hasil ataupun pembahasan daripada judul ini. Jadi silakan dibaca-baca aja ya. Baik, sama juga dengan Azmi di saran ya, harus ada kejujuran dari kita nih. Penelitian saya nih batasannya apa, keterbatasannya ini kira-kira nanti bisa disempurnakan pada peneliti lainnya. Cukup, ada yang pengen curhat? Padekan aja. Jadi ngikut penguji, jangan pembimbing. Karena sekarang kita karena sekarang kita sudah pengujian. Karena ACC-nya sama penguji, bukan sama pembimbing lagi. Gitu. Tapi kenapa pada